Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, kegundahan itu tidak ada yang lain kecuali penyebabnya dari kekotoran hati kita. Kenapa hati kita kotor? Hati kita kotor penyebabnya adalah setiap larangan Allah yang dilanggar oleh kita, maka akan tersimpan noda hitam di dalam hati kita. Dan setiap perintah Allah yang kita tidak lakukan akan menjadi sebuah noda hitam di dalam hati kita. Ibaratkan hati kita sebagai kaca atau gelas, maka noda-noda hitam itu di gelas tersebut akan nampak semakin banyak. Semakin banyak pelanggaran yang kita lakukan, menyebabkan noda-noda hitam itu semakin menutupi daripada permukaan gelas dan kaca itu, sehingga air di dalam yang merah, yang putih, yang jernih, air kopi tidak nampak, tidak kelihatan, sahabat-sahabat. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita melakukan melanggar larangan Allah, kemudian tidak melakukan perintah Allah, itu dinamakan dosa, ya. Jadi dosa dan maksiat itu bukan berarti hanya sekedar berzina, minuman keras, maling, membunuh, bukan hanya itu. Tapi apapun larangan yang Allah larang kemudian kita lakukan, itulah dosa. Kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah, itu pun dosa. Kemudian prasangka buruk kepada sesama manusia yang baik, itu pun dosa. Kemudian menceritakan keburukan orang lain, itu pun dosa. Maka betapa banyak dosa mata yang kita lakukan, telinga, pikiran, hati, dan membuat hati kita menjadi kotor, sehingga kemudian ketika ada cahaya kemudian yang akan masuk ke dalam gelas tersebut, tidak akan nampak cahaya itu. Kita ada di sebelah sini, cahaya di sebelah situ. Karena kotor gelasnya, kacanya, maka tidak akan nampak cahaya itu. Maka wajar kalau gelap hati kita. Gelap hati kita, tidak terlihat mana yang benar, mana yang salah. Tidak nampak lagi mana ketenangan, mana kegelisahan. Tidak senang lagi. Tidak kelihatan lagi mana racun, mana madu. Tidak nampak lagi gimana manis, gimana asin. Nah, itulah yang dinamakan kegundahan, kegelisahan, kecemasan dalam batin kita. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain, adalah bagaimana supaya kita sibuk membersihkan noda-noda kotoran itu dan menyimpan noda-noda itu. Menyimpan noda-noda itu, perbanyak kita perbaikan baik, perbuatan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sibuk aja mengelap ataupun membersihkan noda-noda itu. Dengan apa membersihkannya? Agar supaya hati kotor, agar supaya hati bersih, maka tidak ada yang lain kecuali bertobat, kemudian mohon ampun, menyesali, mengakui bahwa kita ini pendosa, menyesali bahwa kita pernah melakukan dosa dan maksiat, bukan pernah lagi, berlumur kita ini. Jadi jangan lagi-lagi sekali-kali kita mengaku bahwa kita dosa apa sih saya ini. Itu seakan-akan kita merasa bersih. Nah, semakin merasa bersih, semakin dosanya makin berlimpah dalam diri kita. Maka kita akui sebagai banyak dosa di hadapan Allah, maka hanya ampunan Allah. Tetapi sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun noda hitam yang ada dalam hati kita, akan Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Seperti gelas yang baru kita beli. Dengan apa? Dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Banyakin istighfar. Rasulullah gak punya dosa, istighfarnya 100 kali sehari semalam, dijamin masuk surga. Tapi kita juga harus 100 kali? Enggak, kita harus 1000 kali lipat, 100 kali lipat, 10 kali lipat minimal 1000 kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita berjubel banyak banget, belum dijamin masuk surga. Maka kita kalau ngikutin Rasul 100 kali, maka menganggap kita
udah dijamin masuk surga dong. Udah dijamin masuk surga dong kita perbanyak karena itu bukan sholat. Kalau sholat jangan, Rasul kata Allah, kata Rasulullah, sholat subuh 2 rakaat karena ingin semakin baik maka ditambah sholat subuh menjadi 10 supaya lebih bagus. Nah itu gak bisa, itu namanya beda. Tapi kalau Rasulullah 100 kali karena Rasulullah gak punya dosa, maka kita 1000 kali, kita 2000 kali, kita 10.000 kali taubatnya sehari. Kemudian kebaikan zikir, zikron kasiro, sholawat yang banyak, mau berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, jangan dipermasalahkan. Yang penting setiap kali sholawat dihapuskan dosa-dosa kita 10 dosa, ditambah 10 kebaikan. Maka istighfar, sholawat itu akan menghapuskan noda-noda hitam tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihilangkan noda hitam itu, sehingga cahaya Allah masuk ke dalam batin kita, sehingga kita merasakan ketenangan, ketentraman dalam batin kita. Demikian saya dan sahabat-sahabat, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dibersihkan hatinya, sebagai orang yang pandai membersihkan hati kita dan pandai bersyukur, pandai berbuat kebaikan kepada sesama, berbuat baik di hadapan Allah, penilaian dalam penilaian Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.